Selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Kita akan bersama-sama beribadah melalui saat teduh. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk waktu yang Engkau boleh anugerahkan bagi kami. Dan saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Ampuni dosa kami, bersabdalah kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Markus pasal 13, ayat 3 sampai dengan ayat 8. Firman Tuhan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian firman Tuhan. Amin. Waspadalah. Itu tema renungan firman untuk saat ini. Saudara, satu hal yang sangat mengganggu bahkan menggelisahkan orang percaya, termasuk para murid Tuhan Yesus pada waktu itu adalah kapan waktunya akhir zaman itu datang. Dan apa tanda-tandanya? Ayat 4 dalam pembacaan kita, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya?" Yesus sudah menegaskan bahwa waktu datangnya akhir zaman adalah urusan Tuhan. Murid-murid tidak akan tahu kapan persisnya. Kisah Rasul 1 ayat 7 dan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. Namun Yesus memahami kegelisahan manusiawi kita. Sebab itu,
Yesus memberitahukan tanda-tanda menjelang datangnya akhir zaman. Antara lain, akan muncul penyesatan, peperangan akan berkecambuk, gempa bumi akan terjadi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Ayat 5-8. Yesus mengajak murid-murid untuk peka mengamati tanda-tanda zaman dan mengembangkan sikap waspada setiap saat. Jangan sampai terlena atau terbawa arus menjauhkan orang percaya dari pikirannya maupun tindakan yang Allah kehendaki. Karena hanya sikap waspada yang dapat membuat umat tidak gelisah dan tetap tegar, sekalipun hal-hal yang mengerikan sedang terjadi di sekitarnya, sambil giat melakukan apa yang Allah kehendaki. Ibu bapa dan saudara-saudara, jika kita mengamati apa yang sedang terjadi di sekitar kita sekarang ini, tentu kita akan mengatakan, mungkin akhir zaman sudah dekat. Bukankah banyak bentuk penyesatan yang tengah menggoda manusia? Bukankah peperangan sedang berkecambuk? Dan tidakkah kita tahu bahwa sekarang ini bencana alam terjadi di mana-mana? Tanah longsor, banjir, dan berbagai hal lainnya. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini, kita diminta untuk tetap waspada agar kita bisa kuat dan berserah kepada Tuhan. Karena kekhawatiran tidak membantu sama sekali. Sebaliknya itu memperburuk segala sesuatu. Sebab itu waspadalah ibu bapa dan saudara-saudara. Kewaspadaan harus diikuti atau dibarengi dengan sebuah sikap. Bagaimana kita selalu taat untuk berpengharapan kepada Allah, meskipun tantangan demi tantangan semakin menjadi-jadi diperhadapkan kepada kita. Di tengah mewabahnya virus corona sekarang ini, di mana belum ada seorang pun yang sanggup menemukan obatnya, mestinya ini membuat kita waspada. Lalu kita percaya bahwa ketika manusia sudah angkat tangan dan berkata mustahil, maka Tuhan akan mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu berharaplah kepada Tuhan. Menghadapi tantangan dan persoalan hidup, waspadalah agar kita boleh dikuatkan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Meteraikan di hati kami. Kuatkan dan teguhkan kami melangkah untuk hari ini. Selalu waspada di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Tetapi Tuhan pasti tahu. Dan karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Aturlah langkah kami Tuhan. Peliharakanlah kami. Agar kami tidak melupakan Tuhan. Entah di saat kami bersuka cita dan ataupun di saat kami dalam berbagai pergumulan. Berkati kami dalam keluarga kami,
Berkati kami di dalam mengangkat tugas tanggung jawab kami, bahkan usaha dan pelayanan yang kami tekuni. Berkati anak-anak kami. Berkati mereka di dalam pendidikan, di dalam masa muda mereka. Orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya memberkati. Berkati kami di tengah masyarakat dan bangsa. Para pemimpin kami, seluruh aparat negara dan tenaga medis. Dan di tengah pandemi COVID-19. Tolonglah kami Tuhan, untuk bersama berkomitmen memutuskan penyebaran virus corona itu. Tuntun kami untuk menjalani hari ini. Biarlah kami boleh menjalaninya dengan segala kebijaksanaan dan selalu waspada di setiap saat. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita. Salam sehat untuk kita sekalian dan Tuhan Yesus memberkati.